kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadari. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu. Banyak orang yang mengaku sebagai sahabat dari UJ, apalagi ketika beliau sudah meninggal dunia. Saya tidak akan mengaku saya kenal baik dengan UJ, tapi saya cukup tahu beberapa kali ketika saya bertemu dengan beliau. Saya masih ingat ketika UJ menjadi bintang tamu di acara Hitam Putih 2 atau 3 kali. Saya masih ingat ketika saya bermain tembak-tembakan apa namanya itu bukan airsoft, yang paintball, paintball dengan UJ di Gunung Putri dulu. Dan ada satu kejadian yang saya ingat sekali dari UJ, dan ini luar biasa karena kata-kata ini sering saya pakai. Mungkin banyak yang tidak tahu bahwa ini datangnya dari UJ. Jadi pada saat itu saya datang ke rumahnya UJ pada saat dia ada acara apa gitu, saya lupa. Saya datang ke acaranya UJ, bahwa anak saya masih usianya 2 tahun. Nah, anak usia 2 tahun ini kan pasti rewel ya, pasti belum ngerti lah gitu ya. Dan karena saya tuh belum pernah ngajarin dia yang namanya cium tangan. Oke. Jadi ketika yang lain pada pulang, anak-anaknya digendong, anak saya digendong juga, kebetulan ada mantan istri saya juga, Aska itu pasti dong disuruh sama ibunya, disuruh sama neneknya dan sebagainya, cium tangan, pasti gitu ya. Dan ketika itu UJ megang tangannya Aska, dan karena Askanya tidak ngerti cium tangan itu apa, usia 2 tahun ya, dan tidak mau cium tangan karena saya juga belum pernah ngajarin tentang cium tangan, dan malu pasti anak usia 2 tahun ditekan seperti itu. Askanya tidak ngelakuin gitu. Jadi ketika dipegang sama UJ cium tangan, Askanya diem gitu, ngeliatin, malah ngajakin salaman gitu. Lalu sama UJ pada saat itu, UJ-nya pegang tangan anak saya, terus tangan anak saya dicium sama dia. Itu semuanya pada kaget. Ini benar-benar kejadian. Itu semua pada kaget. Ada ibu-ibu di sana. Kok gitu, kok nggak sopan, kok gitu, ngomong ke anak saya. Dan UJ bilang, enggak. Biar saya yang cium tangan dia. Kenapa? Katanya. Soalnya pasti anak usia 2 tahun ini lebih bersih hatinya dibandingkan saya. Berarti dia belum ada dosa. Jadi lebih pantas saya mencium dia dibandingkan dia mencium saya. Itu luar biasa banget. Ada orang bisa berpikir seperti itu. Dan terus saya berpikir gitu ya. Saya tidak membenarkan hal tersebut. Tapi ini kata-kata UJ, benar-benar kata-kata UJ. Dan saya berpikir, iya juga ya. Anak kecil itu kan belum ada dosanya gitu. Pasti polos. Dan UJ mengatakan, tangan saya ini pernah buat mukul orang. Tangan saya ini pernah buat megang hal-hal yang kotor. Tangan dia masih bersih.
Jadi biarkan saya mencium tangan dia dibandingkan dia cium tangan saya. Nanti kalau udah ngerti, udah tahu, nggak apa-apa, cium tangan buat hormat aja. Itu luar biasa. Dan itu selalu saya ingat hal tersebut yang pernah diucapkan oleh UJ sampai sekarang. Dan itu adalah mungkin satu hal yang masuk ke dalam diri saya sampai saya ingat sampai sekarang. Dan mungkin bukan hanya saya, tapi mungkin beliau juga pernah memberikan wejangan-wejangan yang kita tidak pernah tahu kepada orang-orang yang berbeda. Dan sangat disayangi 41 hari yang lalu berarti ya. Karena ini 40 harinya kemarin, beliau meninggal dunia karena kecelakaan. Malam ini kita akan mengenang tentang apa yang sudah beliau lakukan. Dan kita akan menang bagaimana teman-temannya mengapresiasi karyanya. Dan bagaimana pendapat mereka tentang seorang UJ. Ini adalah Sandi Nayon dan Rico Cepet. Apa kabar? Kok? Oke, silakan. Oke. Di mana aja mau di luar ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Sini atuh. Oh iya. Jauh-jauh dong. Oke. Jadi ini tanpa kita sadari sudah 40 hari nih ya. 40 hari. Udah 40 hari ya. Oke. Kalau tadi saya cerita tentang kenangan yang saya dapat dari UJ itu beneran tuh kejadian. Jadi waktu itu anak saya mau cium tangan, dicium duluan tangannya sama dia. Terus dia bilang nggak apa-apa, tangan dia lebih bersih dari saya. Gitu. Itu kan mungkin eksentrik sekali gitu ya. Mungkin nggak semua orang bisa nerima hal itu ya. Apa UJ itu seperti itu atau gimana ya? Ya yang pasti almarhum itu kan orangnya easy going gitu. Sama siapapun mau. Dan itu bukan karena setelah almarhum itu jadi ustadz. Dari zaman dulu. Dari tahun 89-an lah. Saya dengan almarhum itu. Jadi sudah kenal betul. Bagaimana perangai, perilakunya, attitude-nya. Memang seperti itu. Oke. Ada nggak peristiwa yang Anda ingat sekali dari dia yang mungkin bisa diceritakan ke orang-orang? Kalau kita ya karena almarhum itu kan boleh saya katakan teman seperjuangan. Gimana caranya kita ini mencari muka gitu, cari perhatian supaya kita ini dipakai dalam drama remaja kalau zaman dulu. Drama remaja. TVRI itu. Nah kita berdua ini suka jalan-jalan ke studio-studio, ke kantor-kantor. Cuman mau begini-begini ya mas saudara-saudara. Supaya cari perhatian gitu. Itu yang saya ingat. Perjuangan kita, gimana kita harus latihan di gedung Menpora. Kemudian di TVRI. Kita ke Ancol, kita hari nari. Teman satu sanggar ya kalau nggak salah, teman satu sanggar. Jadi ngedance bareng dulu. Ngedance bareng. Pokoknya apapun kita jalanin bersama. Apapun jalanin bersama. Yang penting bisa masuk TV katanya. Bisa masuk TV gitu. Oke, tapi ada bedanya nggak UJ sebelum jadi ustadz dan UJ setelah jadi ustadz? Justru itu ketika saya kira-kira tahun 2000-an, 2007 apa ya. Saya lihat di TV kan, karena udah lama nggak ketemu. Lah ini saya sampai nanya sama orang rumah. Ini Jeffrey bukan sih? Ini nggak salah nih gitu. Iya Jeffrey kan, saya manggilnya Jeffrey bukan UJ waktu itu. Ini Jeffrey bukan? Iya Jeffrey kan. Karena waktu itu saya pulang dari Amerika, saya nggak begitu memantau kan di sini. Ini betul Jeffrey? Iya, saya nggak nyangka. Nggak sangka betul-betul ini benar-benar kok bisa tausiah gitu, bisa bicara yang menginspirasi orang-orang secara rohania gitu. Itu aja. Tapi sifatnya tidak berubah ya? Sifat baiknya... Nyablaknya tetap tuh ya? Nyablaknya itu yang nggak bisa berubah. Nyablaknya nggak bisa berubah? Asal aja kalau ngomong. Oke, itulah UJ gitu ya? UJ. Itulah UJ. Oke. Rico kalau nggak salah, Rico pernah dicomblangin sama UJ juga? Bener? Sama siapa tuh? Jadi ketawa itu sama Edis Adelia. Oh, Edis Adelia. Edis. Jadi lucu waktu itu Agus Idwar nikah. Agus Idwar temen sama Uji juga naik motor. Si Agus nikah di masjid di PIM Pondok Indah. Kok bantuin gue? Ya udah Agus katanya. Nanti Uji bantuin kita semuanya katanya. Udah. Akhirnya aku sama si Edis partner untuk jadi MC si Agus Idwar. Uji juga datang sampai bilang, "Udah lu kapan merit nih berdua pada kata si Uji. "Udah lu berdua nikah aja deh. Gue waliin deh per," kata Uji. "Ah, ntar ribet lagi. Gue jitak lu ya pakai bilang ribet manggil gue," kata gitu.
bener nih iya. Makanya ketika saya datang waktu jam 4 subuh, ketika meninggal dapat kabar jam 1 malam itu, dapat kabar saya langsung telepon Agus Idwar jam 3-an, jam 4, Agus sudah di Istiqlal karena mau ngurus habis sholat Jumat mau di sholat jenazah di Istiqlal jam 4 subuh. Lo mau nanya soal UJ kan? Betul Per, ini gue lagi di Istiqlal ngurusin. Astagfirullahaladzim, jam 4 langsung, karena rumah deket, saya di Bintaro, dia dari Rempoa, saya langsung ke sana dan sampai kerandanya datang belum dimandikan. Saya gitu, saya masih nggak percaya, coba nggak mau tahan nangis. Waktu itu ada penyanyi Opik, sama Opik juga, saya nggak mau nangis, cuman mau doa. Cuman inget, ayo dong J, ini bukan elu kan gitu. Masih nggak percaya bahwa sementara udah Pipik ada gitu ya? udah nggak ada. Lu kan punya janji sama gue, ayo dong J, bangun. Gitu. Jadi kayak anak kecil, jadi nggak percaya. Pertama kali dapat kabar kapan? Saya pagi. Pagi, dari berita atau ada yang ngasih tahu? Dari istri saya. Oh, dari istri? Iya. Apa itu pertama kali ketika mendengar itu gitu? Saya ingat banget istri saya dari atas gitu, saya pas lagi nonton di bawah. Terus dia keluar, dia bilang, kalau depan ada dua, itu UJ meninggal. Saya masih nggak ngeh kan, maksudnya apa gitu. UJ meninggal, kaget saya. Nggak nyangka, terus saya cari seluruh channel TV, cari mana betul nggak, ini betul nggak betul. Sampai akhirnya dapat BBM apa semua. Terus saya telepon Aditya Gumai, saya SMS semua. Betul nggak betul? Ternyata benar meninggal. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi nanti. Yang mana-mana tetap di Hitam. Tadi Riko jam 2 siang ya? Jam 2 siang dari makam UJ. Betul. Gimana keadaannya itu? Keadaannya masih seperti yang kemarin-kemarin. Tadi siang jam 2 saya ke sana, rame. Rame ya? Dari depan juga udah masih rame. Kemudian pengunjung juga saya sempat ada ngomong, ibu dari mana gitu kan. Saya dari Semarang, saya dari Depok, saya dari Bekasi, dari Bandung. Banyak sekali yang ziarah, ingin mendoakan. Kalau banyak beragam ceritanya mereka. Beragam ceritanya. Iya. Karena memang UJ terkenal gampang bergaul, tidak peduli mereka siapa, tidak peduli agamanya apa gitu ya. Betul. Tetap bergaul terus ya. Bahkan saya melihat sampai detik ini pun bahkan istilahnya kalau kita kaitan dengan industri, ya bilang, ini almarhumnya saja sudah insya Allah tenang di sana. Bahkan menumbuhkan geliat dalam tanda petik, geliat ekonomi di sekitar pemakaman kan. Oh iya. Bukan main, poster UJ, film sama pipiknya, gantungan kunci, semuanya jadi hidup lagi. Seolah masih memberikan rezeki ya, orang bilang hanya kan dengan ada sama UJ juga. Masih terus iya. ya. Sandi sendiri terakhir kali ketemu kapan waktu itu? Terakhir ketemu itu 5 bulan lalu. 5 bulan yang lalu, di apa? Jadi di salah satu TV station dipertemukan memang sengaja sama Aditya itu, UJ dengan Sandi Nayawan. Ini teman lama, harus cerita, harus berbagi kenangan, nostalgia zaman bahala dulu. Disitulah terakhir kita Kali ketemu. Oke. Emang zaman dulu ada peristiwa apa yang Sandi sendiri ingat? Iya. Namanya orang perjuangan itu kan, istilahnya kalau saya ngobrol waktu pertama kali ketemu 5 bulan lalu itu, saya bilang sama UJ, nggak nyangka kita bisa seperti ini, saya bilang. Kenapa? Karena kalau kita ingat perjuangan dulu itu kan Sulit itu ya. apapun kita jalanin. Sama UJ itu, sama Jeffrey dulu. Jeffrey itu apapun kita jalanin. Apapun. Jadi makanya sampai mau nari oke. Mau Clubbing oke. mau clubbing juga. Waktu itu belum ada clubbing waktu itu kita hanya mainnya itu sampai begadang itu di Taman Ismail Marzuki. Oh di tim pada saat itu. Di tim. Kemudian tidurnya kita itu di rumahnya Vini Alfionita. Nah, itu di rumah itu ditampung lah kita nih anak-anak jalanan yang istilahnya pengembara yang nggak jelas ini tampung di situ. Dan UJ itu katanya sering nginep di mana Iya. gitu ya. Rumahnya Gugun Gondrong ya. Itu Iya. dari periode sekitar 91-92an sampai 97an. 98 itu hampir tiap hari, seminggu bisa 5 kali. Selama 6 tahun, 5 tahun. Hilang sekitar 98, hilang artinya dia keluar dari situ, entah kemana lagi. Nongol-nongol 99 2000-an, jadi seorang ustadz.
diceramain kita orang di situ. Nih sama Iwel waktu itu sama Gugun. Ini kenapa kesambet tuh lagi acting gitu? Enggak, udah gue pulang sebentar. Jadi kaget, ini ada apa nih gitu. Tanya sampai ke Umi Tatu waktu itu. Ya, tapi mungkin itu panggilan kali. Iya, hijrahnya dia bagus Berubah banget. bisa seperti itu. Nah, kalau bicara tentang panggilan dan hijrah dan sebagainya, ini ada yang menarik sekali karena saya punya seorang preman, ya, preman Pasar Baru yang dekat sekali katanya sama Uje. Nah, kita punya gambaran nih, coba dikasih lihat dulu sebentar. Sekali lagi jodoh Alisa yang benar deh. Cuma saya merasa puas. Udah puas ngeliat dia, udah puas. Walaupun ini cuma di batu nisan, puas hati saya. Oke, langsung saja kita panggil, ini adalah Pak Manca. Apa kabar Pak Manca? Baik, silakan Pak, silakan. Saya ini kayaknya waktu itu pernah ketemu Pak Manca juga di Pasar Baru ya Pak ya. Iya. Jadi waktu bikin show ya dulu ya, Anda ada di situ juga. Jadi Pak Manca ini di Pasar Baru ini terkenal sebagai kepala preman katanya. Wah, kepala preman. Tapi bisa menangis seperti itu ketika Uje meninggal. Iya. Terus saya juga dengar juga katanya terakhir kali Uje ketemu Manca itu dikasih tahu gitu, udah lu jangan nambah tato lagi, bener ya? Betul. Gimana ceritanya tuh waktu itu? Jadi pada waktu itu kita pengen dia sholat ada di masjid Metro Atung tuh ya, di hatinya. Tiba-tiba kita naik, beliau udah ada di atas dengan Fajar Jafar Siddiq, dengan kru-krunya lah istilahnya ya. Terus? Wah, beliau langsung saya ambil wudhu, bareng saya dorong. Saya dengerin itu lagu sampai usuh banget, terus selesai sampai saya kawal ke bawah, sampai dia lift itulah, man tolong cukup jangan. Tonya? Iya, saya. Oke. Itu yang nggak bakal saya lupa dulu dia, dari dia ya, dari mulut dia langsung itu. Lalu ada titipan juga buat anak saya. Oh, anak sekolah dibantu juga katanya. Dan saya nggak bisa lupa. Jadi Bang Maman anaknya sekolah dibantu oleh Uje. Subhanallah, Uje subhanallah. Pada saat Uje bilang udah jangan nambah tato lagi, bener nggak nambah tato lagi? Nggak, saya nggak tambah lagi, udah cukup. Udah cukup. Kenapa bisa nurut? Ya, nggak tahu juga kan kita teman lama ya, Mas Deddy. Istilahnya ingat main gitar lah di kebun sayur, dagang musada. Ya, saya nyanyi. Pikir ya udah, nah, lama tuh kita nggak ketemu. Saya mungkin ada kesibukan juga, ikut layar lebar lah. Nah, sempat ngepans juga sama beliau nih, Pak Sandy. Itu pada saat itu Uje membantu sekolah anaknya Abang, gimana ceritanya? Dik, jangan manggilnya Dik, kasih. Sempat beliau tambahin. Sampai saya kantong lagi kan. Ya, sampai rumah saya ini dari Uje, dia bilang, tunggu di mana? Makanya begitu di dagang kaki 5 itu kita lagi ngobrol-ngobrol sama teman. Begitu saya pulang sampai rumah, istri saya bilang, Pak Uje meninggal, langsung buk lemas saya. Udah deh, nggak mikir apa diem ya. Nyesek kagak apa kagak pokoknya. Seperti apa sih Uje itu? Ya di mata saya nggak bisa disempurnakan kata-kata deh kalau Uje mah bener. Subhanallah deh, subhanallah. Udah nggak ada aja masih ngasih rezeki kayaknya. Udah nggak ada aja masih istilahnya bermanfaat untuk orang-orang itu yang dagang apa segala macam itu kan jarang di makam ada, itu jarang. Bahkan kemarin pun saya sempat ke makam ya, maghrib. Lalu begitu keluar dari Karbipak datang lagi satu bis dari Serang.
Bang Maman kan dikenal di Pasar Baru sebagai jagoan di sana nih, preman nih ya. Enggak juga lah. Tapi ketika kau di TV gitu, ketika datang ke UJ, terus Anda nangis di depan kuburan dan sebagainya, nggak malu? Enggak, bicara batin Pak. Tapi saya masih istilahnya masih bisa ya istilahkan insya Allah saya kembali ke jalan yang benar Pak, doain Pak. Itu Kalau aja. misalnya UJ bisa denger nih sekarang nih, mau nyampein apa ke UJ? Atau mau ngomong apa ke UJ? Ya saya minta sama Allah biar dia ditempatkan di sisi yang paling aja buat UJ Pak. Itu aja. Terus Bang Maman sendiri pernah janji apa nggak gitu sama UJ? Enggak ada Pak, enggak ada saya nggak pernah, dia cuma ngerem saya itu yang Pak. Jangan tambah lagi tatonya man, cukup. Kenapa katanya? Nggak dikasih tahu. Ya, nggak dikasih tahu. Tapi diikutin tuh ya, nggak nambah lagi. Saya tatonya? ikutin nggak nambah lagi yang ada di. Oke. Terus katanya UJ juga nggak mau ya dicium tangan sama Bang. Iya, itulah kelebihan beliau tuh. Sebenarnya ambil tangannya, jangan man. Saya masih banyak dosa dan lebih baik kita ini. Loh. Nah, Saudara. itu maka itu tadi awal saya juga cerita gitu. Waktu anak saya mau cium tangan, nggak mau cium tangannya UJ karena anak saya masih kecil, UJ juga bilang jangan biar saya yang cium karena saya lebih banyak dosa. Ternyata sama Anda juga begitu Betul. ya? Dan kalau saya tambah itu sama, saya kenal dia 93-93an, 93-94 ya. Mulai hijrah sampai jadi ustadz itu hingga detik ini. Bener. Kita nggak bisa lupain seorang UJ. Jadi ternyata bukan sama anak kecil saja, tapi Betul. sama Anda juga begitu ya? Betul. Walaupun pasti banyak yang tidak setuju, tapi bisa seperti itu. Bisa. Oke. Ya itulah UJ. Kita lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Rick, tadi cerita Anda kepotong ketika mengatakan waktu masalah cium tangan, Anda mengatakan sampai saat ini pun apa itu? Iya, sampai saat ini 93-94 teman, yaitu mungkin masih sama-sama belum hijrah istilahnya. Pas udah 2000, kemudian menjadi seorang ustadz, setiap benar kata Pak Bang tadi, preman Pasar Baru, Bang Sandi, anaknya Mas Dedi juga, sebagai teman gitu, kadang, wah ilmunya udah lebih banyak nih, pikir saya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Per, dia manggil saya Per gitu. Saya pas salaman gitu, saya coba mau cium tangannya. Sebagai orang yang ilmunya lebih banyak, saya anggap begitu ya. Selalu dia tarik, selalu. Nggak pernah sekalipun saya berhasil menyentuh, mencium sambil ditarik. Dan mungkin supaya dia tidak menyinggung perasaan si temannya ini atau siapapun, sambil dia rangkul. Udah katanya, udah apa kabar lo, sambil tepok-tepok, cium tangan sama orang tua lu aja. Ya orang tua mah iya Je, gue bilang gitu. Orang tua mah, yuk lo apa kabar katanya. Selalu begitu, pikir saya sama saya doang. Lama Ya, dari dulu. Ternyata ya. sama Anak anaknya Mas saya Dedi, gitu. sama yang tua pantaran mulu, selalu begitu Je. Ada orang ya macam-macam lah beda. Dia selalu nggak mau, udahlah kita sama-sama, gue juga belum bersih dari dosa. Sama orang tua aja udah. Ya, ya. Selalu begitu, orang tua lu aja. Ya itu kan hal-hal seperti itu kan sebenarnya bisa membuat kontradiksi kan dengan yang lain kan. Tapi memang uji seperti itu kali ya, memang berbeda atau berani atau gimana? Ini yang saya agak kaget ya, bingung. Pas ketika UJ itu meninggal, istri saya kan nggak pernah kenal UJ. Baru ketemu UJ itu yang 5 bulan terakhir itu yang kita sama-sama talk show. Nah ketika meninggal, istri saya itu dari hari ini, besok lagi, besoknya lagi, nanyanya sama terus. Seperti yang udah kenal lama gitu loh. Kok bisa ya si UJ, aduh kesian ya katanya. Padahal baru ketemu kenal sekali. 5 bulan itu yang Bahkan cuman berapa, paling 1 jam lah kita baru ketemu itu ya? Iya. Baru ketemu ya. Tapi maksudnya kesan itu, Mendalam. iya. Makanya ya, maksudnya biasanya ada maksudnya orang kita ketemu udah sekali lah. Kok bisa ya meninggal gitu. Udah gitu, ini terus-terusan ya. Ini besoknya lagi.
besoknya lagi, nanya lagi. Nah itu dia nih, saya juga mau tanya nih, mungkin Anda berdua pernah lihat ya, ada nggak ketika UJ sudah meninggal, lalu ada orang-orang yang datang ke rumah atau ke makamnya, yang menurut Anda atau mungkin Riko atau Sandi kaget, ini kok nggak menyangka bahwa orang-orang tersebut datang gitu, ada nggak? Saya ngalamin waktu itu hari ke-6, belum hari ke-7, hari ke-6 juga, itu kan mungkin masih malam tuh bakal ada tahlilan, doa segala macam. Saya datang itu siang, jam-jam 2 ketemu sama Umi Pipik. Tapi pas di depan itu ada beberapa yang mungkin dalam tanda petik istilahnya ngedrop. Entah ada yang menyumbang, membantu, bentuknya apa buat nanti malam doa lah. Masyarakat yang udah gitu langsung, mungkin istilahnya hamba Allah. Dia kasih, dia turun, dia pergi gitu. Karena saya juga sama-sama, saya hari ke-6 itu, saya lihat ada teman-teman anak-anak muda, sekitar ada 7 orang, pria, 2-nya perempuan gitu. Tapi dari Indonesia Timur kayaknya, kayak dari Papua gitu, dari Papua kan kelihatan lebih tegap ya, lebih dari fisiknya juga kelihatan. Loh ini dari Papua, pakai kalung juga dengan beragam hiasan kalungnya. Saya lihat, saya lagi bawa gotong juga hari ke-6 itu di luar. Kok rame sekali, kok dari sini, apakah kenal? Oh enggak, Mas Iko ya. Dia boleh kita foto sama-sama, dia. Oh yaudah, oke foto. Saya bilang kenal sama Uji, oh kenal, dia baik sama kami. Entah ketemu urusannya di mana saya nggak tahu, tapi oh iya, yuk mau ke dalam. Enggak Mas, saya mau balik langsung. Cuman ada titipan, nggak tahu dari mana dia keluar, saya masuk ke dalam. Tapi artinya dari Papua, dia bilang ada dari Maluku, dengan beragam lintas agama, kebineka tunggal itu. Saya bilang oh my god, ini UJ ternyata nggak cuman yang dari kita-kitanya aja, tapi lintas agama, beragam-ragam. Saya lihat beberapa kali. Apakah memang UJ seperti itu? Yang saya tahu ya. Lintas agama juga. Tadi siang saya juga dipandu, ditemenin. Tadi siang saya jam 2 ke makam UJ. Dari depan ke dalam, Mas Iko apa kabar yuk? Yang nganterin saya, itu juga saudara kita tampaknya dari timur. Saya di depan tadi di Karangtibak, yuk Mas ke dalam juga katanya. Dia bilang, loh kok sibuk-sibuk? Pikir saya sibuk-sibuk amat nih gitu ya. Enggak, dia dulu pernah bantu saya. Pernah nggak UJ cerita dengan Sandi atau Riko tentang bagaimana keragaman agama di Indonesia dan sebagainya? Pernah nggak keluar omongan-omongan seperti itu? Nggak banyak ya, paling cuman Bhinneka Tunggal Ika sekarang lagi diuji. Lagi diuji, kebinekaan kita tuh lagi diuji. Tapi tanpa, dia kan suka nggak mau menggurui, nggak mau seolah seorang jago gitu pintar. Tapi dalam mungkin arti bahwa mungkin ada yang carut marut, di sana ada berantem segala macam. Lagi diuji Bhinneka Tunggal Ika kita. Dan dia tidak pernah membedakan itu semua. Iya, ya saya lihat karena faktanya ya itu banyak yang datang dari saudara-saudara kita, nggak cuma dari Aceh, dari Padang, jadi dari beda ras, bahkan, beda suku, iya, beda agama, betul. Semuanya ya. Oke. Yang lucu juga ada fans dari UJ yang datang ke rumah dan membantu UJ terus-terusan gitu. Bahkan sampai ke tahlilannya 40 hari. Coba kita lihat dulu, ini adalah suasana tahlilan UJ 40 hari. Silakan. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa, bila masa telah tiada, kereta dan beliau lebih tahu kesusahan sahabatnya daripada kesusahan dirinya. Beliau tempat mengadu para sahabat, tapi beliau tidak pernah ceritakan masalah beliau kepada sahabat. Salah satu lagu beliau tuh yang judulnya Bidadari Surga. Aku cuma mau bilang setiap kali aku dengar lagu itu pasti aku nangis gitu, karena menurut aku lagu untuk pacar itu udah banyak gitu ya, tapi lagu untuk istri aku sih baru dengar pertama kali, yaitu dari almarhum gitu. Dan itu lagunya subhanallah benar-benar menyentuh banget gitu. Kalau pengalaman yang luar biasa sama Uja adalah dia salah satu tempat berkeluh kesah saya zaman dulu dalam hal rohani, kerohanian ya. Terus hidup, bagaimana dulu dia menguatkan saya pada saat saya lagi jatuh atau terombang. Terima kasih UJ karena sudah banyak mengajarkan kepada kita semua. Di sini semua kita bersatu di sini untuk mendoakan UJ dari semua lapisan, dan ini adalah hasil dari jerih payah UJ sendiri yang bisa membuat kita semua bersatu.
Ada orang yang mengatakan bahwa kita tahu hidup kita berarti atau tidak adalah pada saat kita mati dan siapa yang datang pada saat itu. Ya kan? Saya ingat sekali peristiwa Uje ini mengingatkan saya dulu ketika di Yohanes Paus di Katolik meninggal, Yohanes Paus II itu yang datang itu bukan hanya dari agama yang sama, tapi ada yang dari Muslim datang, dari apa datang. Ketika diwawancara kenapa datang, dibilang untuk menghargai pribadinya. Gitu. Mungkin ini juga orang-orang datang bukan hanya dari kalangan yang suku sama, agama sama, tapi menghargai karakter dan pribadi Uje itu sendiri ya. Dan bahkan ada fans-fans Uje yang membantu dengan sukarela, katanya sampai selama ini sampai 40 hari tidak perlu dibayar, tidak perlu apa, membantu di rumahnya sampai sekarang gitu. Kita mau panggil, kita tanya kenapa melakukan hal itu. Ini adalah Wulan, Lina, dan Eko. Wulan, Lina, Wulan, Eko. Oke. Oke. Nah, mungkin saya tanya langsung aja. Kalian ini siapa? Kenal Uje-nya dari mana? Apakah sudah dari dulu kenal, sahabat atau gimana ceritanya? Lina ya? Iya. Kalau Lina kenal? Belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali. Belum kenal sama sekali. Oke. Lina belum kenal sama sekali. Wulan sudah pernah? Belum pernah ketemu juga, belum pernah? Belum. Wow. Eko? Cuma di TV aja. Cuma di TV aja. Oke, berarti Anda bertiga belum pernah kenal Uje? Belum. Oke. Lalu Anda Lina dari mana? Surabaya. Tinggal di Surabaya? Tinggal Surabaya, kelahiran Cilacap. Oke, Wulan? Dari Garut. Dari Garut, tinggal di Garut berarti ya? Iya. Oke, Eko? Jakarta. Jakarta. Nah, Lina sama Wulan berarti dari luar kota datang ke Jakarta? Iya, betul. Kerjanya apa tadinya? Saya perawatan kulit. Perawatan kulit. Iya. Kalau Saya Wulan? di rumah. Di rumah? Orang tua. Oh, orang tua. Nah, datang ke Jakarta ngapain? Tujuannya apa? Ya, tujuannya kepengen mengabdi karena beliau waktu semasa hidup dan belum sempat. Jadi beliau meninggal, saya kepingin mengabdi gitu loh. Soalnya saya sangat mengagumi beliau. Oke, Wulan juga sama? Sama, saya sangat mengidolakan beliau. Jadi nekat gitu minta izin dari orang tua, pengen berangkat ke Jakarta. Walaupun susah gitu kan, mama bilang ngapain kamu itu perempuan berangkat ke Jakarta sendirian, mama gak ngizinin. Tapi saya nangis terus, merengek-rengek pengen berangkat gitu ya. Ya udah, nanti kalau memang kamu kekeh gitu ya, pengen ke Jakarta, ambil tuh uang tabungan adik di sekolah untuk beli seragam sekolah gitu. Jadi pakai uang tabungan itu? Iya. Saya sama sekali nggak pegang uang waktu Uje meninggal gitu. Pengennya hari itu berangkat tapi nggak bisa. Oke, apa sih kenapa yang buat kamu seperti itu apa, Wulan? Saya kurang tahu ya. Pokoknya saya sangat mengidolakan beliau gitu. Kayak dipanggil gitu, ini hati harus berangkat gitu. Harus berangkat, panggilan. Berarti pada saat beliau meninggal sedih sekali dong? Iya, pertama melihat di TV tuh nangis terus. Jadi sampai 5 hari tuh nangis terus. Nangis gitu, suami cuman lihat gitu, ngelihat aja, ngelihat terus. Akhirnya boleh berangkat. Akhirnya boleh berangkat. Iya, walaupun saya nggak tahu tempatnya di mana. Nekat nih ya? Iya, naik kereta nggak tahu nggak tahu jadwalnya. Ternyata yang Jakarta tidak ada. Jadi saya naik Bandung. Habis itu di Bandung, di Kiara Condong, saya dibeliin tiket lagi untuk ke Jakarta sama mesin pegawainya. Tapi kalau niat mah pasti Iya, ada pasti. jalannya. Kalau niat berbuat baik. Betul. Gitu. Wulan sendiri pada saat meninggal gimana? Ya saya cuma bisa nangis gitu ya. Diam di kamar. Mama mungkin bingung kenapa gitu ya. Pengen ketemu. Mama ya berangkat gitu nyariin uang, nggak ada yang minjemin. Akhirnya mama mungkin udah bingung, udahlah itu tabungan adik ambil aja gitu. Ya saya udah 6 harinya bisa berangkat alhamdulillah walaupun tidak tahu alamatnya. Nggak tahu alamat juga? Nggak tahu, saya nanya-nanya ke naik bis gitu ya, angkot juga nggak tahu itu apa namanya. Takutnya dibohongin gitu ya. Tapi saya percaya lah mudah-mudahan ini benar gitu ngasih alamat. Sampai di Bukit Mas ya, kompleknya itu hujan besar. Saya jalan kaki sambil nangis, ya Allah tolong sampaikan saya ke rumah Uje gitu. Oh.
ya datang ke rumahnya, alhamdulillah ketemu sama bapaknya Umi Pipik. Ditanya, kamu dari mana? Dari Garut. Saya mohon izin gitu ya, pengen mengabdi di sini. Tadinya saya mau sampai 7 hari, 2 hari doang. Cuman kelihatannya gitu gak tega gitu kalau ninggalin. Jadi sampai sekarang? Saya minta izin ya sampai 40 hari. Kapan pulang lagi ke Garut? Belum tahu, soalnya saya masih melihat Umi Pipik itu sedih gitu ya. Gak ada temannya juga. Kata Umi Pipik di sini aja dulu katanya gitu. Oke, luar biasa. Kalau Eko sendiri ngapain aja di rumah Uje? Ya bantu-bantu, ya bantu apa aja lah ya. Yang penting bisa membantu di situ lah gitu. Tiap hari? Tiap hari. Anda sebelumnya kerjanya apa? Saya kerja kalau pagi saya kerja. Sore saya pulang kerja ke sana. Kenapa mau melakukan itu? Ya panggilan hati aja. Panggilan gitu. hati ya? Panggilan hati. Oke. Berarti Anda sukarela, tidak dibayar, tidak apa, datang aja pokoknya begitu? Benar. Oke. Apakah Anda tahu tidak di sana hanya Anda bertiga atau ada banyak orang yang datang membantu hampir setiap hari? Sekitar 5 orang lah. Sekitar 5 orang datang hampir tiap hari di situ. Oke, terus apa yang Anda lihat apa nih di rumah Uje itu bagaimana? Maksudnya Anda sudah ketemu kan? Apa yang Anda dapatkan? Ya, saya dapatkan bahwa ternyata beliau mau menerima kita untuk mengabdi di situ, dan semua ya mau menerima dengan baik. Dengan baik. Ya. Begitu banyak pelajaran yang harus. Apa contohnya pelajaran Anda dapatkan? Uje-nya sendiri sudah pelajaran apa yang Anda dapat? Lihat Umi, apa ya? Sering lihat Umi begitu sabarnya gitu, begitu tabahnya. Saya belajar gitu lah supaya nanti kalau udah punya suami gitu ya, pengen seperti Umi Pipik. A, artis B, artis C banyak, dia masih nyari kamera gitu. Atau nyari kamera bolak-balik gitu ya, atau gitu ya. sibuk-sibuk kan mau ngabdi kata gitu, malah asik-asik foto gitu. Sama sekali enggak yang saya lihat, malah bolak-balik sibuk. Bagusnya. Memang total sekali. Tujuan hatinya adalah untuk bantu dan kerja. Itu luar biasa tuh. Sedangkan orang ada yang mencari keuntungan, artis saja ada yang bantu infotainment gitu kan. Ini mereka benar-benar kerja di sana membantu dengan hati yang tulus. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Kecelakaan tersebut terjadi yang terakhir kali dilakukan Uje atau bertemu adalah dengan 2 orang SPG yang sedang menawarkan atau mempromosikan sebuah produk ya, yang katanya diberikan wejangan-wejangan juga oleh Uje. Itu adalah orang-orang yang terakhir kali diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Uje sebelum Uje meninggal dunia. Ini adalah Agnes dan Yeyen. Agnes? Ya, Agnes. Yeyen, oke. Oke, Agnes sama Yeyen, gimana ceritanya? Kalian malam itu lagi ngapain? Mempromosikan produk? Iya. Terus, Uje? Memang kita lagi mempromosikan produk yang kita bawa ya pada saat itu, dan memang di suatu tempat kita menawarkan seperti biasa, dan saya pun awal tidak mengira kalau misalnya itu yang saya tawarkan adalah seorang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari gitu. Tapi pada saat saya menawarkan, lalu almarhum berbicara, baru di situ saya ngeh kalau itu Uje. Ngeh kalau itu Uje. Terus gimana? Orangnya seperti apa? Ngomong apa sama kamu? Awalnya sih memang pada saat itu almarhum memang rada pucat ya mukanya. Memang rada pucat dan terlihat kurang sehat. Memang kelihatan kurang sehat pada saat itu. Terus? Tapi tetap ceria juga sih, tetap yang ngobrol-ngobrol, ya kan? Yang ketawa-ketawa gitu. Sempat ngobrol? Sempat ada bercanda gitu dari almarhum gitu. Kayak misalnya pada saat almarhum ingin membayar produk kami gitu kan. Boleh nggak nih kalau saya kasih lebih gitu kan. Terus saya bilang, oh nggak usah Ustadz gitu kan. Terus oh jangan, rezeki yang ditolak katanya gitu. Terus oh yaudah akhirnya kita terima gitu kan. Nah itu katanya dibeli semua ya? Iya, kebetulan memang si
sisa tinggal segitu ya. Jadi dibayarkan semua oleh Ustadz. Oh, oke. Ada kata-kata terakhir yang kalian ingat? Iya, kebetulan memang pada saat almarhum membayarkan itu, almarhum berkata, doakan saya ya, semoga selamat dunia akhirat gitu. Itu awalnya saya tidak, ya maksudnya kan saya nggak tahu akan terjadi seperti ini gitu. Jadi saya, oh iya, gitu, ya, saya bilang iya apa Ustadz gitu kan. Pasti kita doain. Pasti kita doain, tapi besokannya ketika ibu saya menelpon, mengabarkan bahwa Ustadz telah tiada, saya shock, kaget gitu karena itu selang 2 jam 3 jam sebelum kejadian, sebelum Ustadz berpulang. Kejadian itu. Kalian sempat foto dengan Uji? Enggak sempat foto. Terus gimana kalau Yayan sendiri gimana setelah mendengar berita bahwa Uji meninggal? Kaget dan nggak percaya kayak gitu. Soalnya malamnya kita ketemu juga yang masih yang sehat-sehat aja, masih yang seger badannya, yang udah aku ngerti kok gimana kalian dicap jelek sama masyarakat, dinilai sebelah mata gitu. Tapi santai aja, aku juga belum benar kok jadi orang gitu. Mestinya Ustadz tetap yang ngasih kayak semangat, motivasi buat kita biar kita tuh yang ya terus semangat nyari rezeki yang penting halal. Oke. Kalian berdua sempat ke makamnya pada saat itu kita kan kerja ya, jadi kita pada saat itu baru pas libur 4 hari setelah pulang kita baru sempat ke makam. Setelah bertemu Uje terus ngobrol terus dikasih wejangan tadi ya katanya kan, ada nggak yang mengena ke hati kalian berdua atau ada nggak perubahan di hidup Anda berdua setelah hari itu, apalagi Uje meninggal setelah itu kan pasti kaget sekali gitu kan. Ada yang berubah di hidup Anda? Kalau saya sih begini ya Mas ya, berbuat baiklah seolah kau akan mati esok gitu loh. Karena kan umur kita nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah gitu ya. Jadi ya itu dia, 2 jam saya sebelum Ustadz berpulang itu sempat bertemu, tapi tiba-tiba besok Ustadz udah nggak ada gitu kan. Jadi yang saya petik hikmahnya dari kejadian ini, berbuat baiklah seolah engkau akan mati besok. Karena kita umur nggak ada yang tahu, itu rahasia Allah. Kalau Yayan, dapat apa itu? Berusaha baik aja selama kita masih bisa, masih hidup. Selama masih hidup. Nggak ada yang tahu. Oke. Ada perubahan di hidup Anda berdua nggak setelah itu? Ada pastinya. Rajin sholat. Rajin sholat kenapa nih? Karena takut atau karena enggak, apa? karena kan itu maksudnya kan umur kita nggak ada yang tahu ya Mas ya gitu kan. Karena saya berusaha untuk sebaik mungkin aja untuk menjalani hidup ini berguna buat orang banyak gitu kan gitu. Jadi biasanya sih saya subuh yang suka tertinggal gitu, tapi ya insya Allah dengan kejadian ini ya saya ambil hikmahnya, saya ambil manfaatnya, insya Allah 5 waktu jalan. Oke. Sandi, Riko, Anda pernah nggak melihat seseorang misalnya yang kayak tadi kan ada Mas Maman ya kalau nggak salah ya, yang dibilang udah tato jangan nambah lagi gitu misalnya, terus berubah gitu. Anda pernah nggak mengalami hal tersebut yang dimana ketemu dan merubah seseorang? Pernah nggak mengalami hal tersebut? Kalau saya ini kan pertemuan saya dengan Jeffrey atau Uje ini kan bukan setelah belakangan ini, jadi memang betul murni waktu itu, makanya ketika kita bertemu itu yang diomongin kenakalan kita dulu. Kenakalan dulu ya? Kenakalan kita, Sandi, ya ampun San, kita kalau mikir zaman dulu tuh San, belum tentu kita hidup, dia bilang. Jadi kalau saya sekarang sama Sandi bisa begini sekarang, itu berarti kebaikan Tuhan gitu. Nah sekarang bagaimana deh San, kita caranya, kita hidup ke depan ini, disenengin orang, ya kan, orang lihat kita itu udah bukan seperti kita yang dulu lagi. Tapi dari omongan Uje tersebut, ada yang nyantol nggak di Sandi atau menganggap pada saat itu ini candaan atau benar-benar kena ke hati? Karena waktu itu kan terus terang, sebelum saya ketemu Uje langsung waktu itu, hanya lihat di TV terus. 5 bulan lalu itu saya baru percaya bahwa itu Uje. Karena berubah gitu ya? Iya, karena waktu di TV saya anggap, ya karena zaman dulu kan saya kenalnya. Betul. Nggak mungkin, saya tuh nggak pernah mungkin. Jadi saya pikir, ya udahlah,
Ini mungkin pencitraan atau apalah. Ya mungkin ada orang juga yang menganggap temannya dulu, karena Uje tuh setiap kali kalau ketemu saya, wah gue tuh brengsek dulu, wah gue tuh ngobat, gue apa sering ngomong gitu kan, gue dugem, gue apa. Mungkin teman-teman dulu pernah ada orang mikir juga, ini pencitraan kali ya, kan pencitraan lagi heboh nih sekarang pencitraan. Iya, karena sekarang lagi musim-musimnya gitu kan, apa namanya, berbicara di televisi, rohani segala macam. Mungkin seperti itu kali ini, gitu. Uje ini. Jadi terus terang, saya kemarin sampai 5 bulan lalu saya belum percaya kalau itu. Setelah ketemu, baru saya percaya. Apa yang membuat Anda percaya? Sorotan mata. Kita bisa lihat kan ini orang ini serius apa enggak dari matanya. Beda seperti yang dulu saya ketemu. Beda banget. Beda banget. Apa sorotan matanya Pak Sinar itu beda. Beda nih anaknya. Jadi benar-benar udah benar gitu. Udah benar dan Uje udah berubah betul. Iya, yang selama ini saya anggap ini berarti saya yang salah. Berarti Uje benar. Dan mana-mana tetap di hitam. Ini kok saya dapat ini tentang geng Mampang tuh apa sih? Geng Mampang. Geng Mampang itu di kediaman tempatnya Mas Gugun Gondrong. Itu Mampang Perapatan 16 nomor 28. Kami menamakannya geng itu disebutnya talent bakat ya, Laskar Mampang 1628. Kayak mungkin kayak dulu ada studio musik Studio 26, Jalan Sambas 2 nomor 6 mungkin gitu ya. Ini Laskar Mampang 1628. Dulu tuh di belakang kaca mobil suatu kebanggaan banget anak muda Jakarta kalau punya stiker Laskar Mampang 1628 atau Talents Production. Dulu banyak di situ selain Jeffrey, Gugun, ada juga DJ Maxdon, ada juga Mbak Lulu Tobing, Cutari, banyak Anjasmara, Almarhum. Jadi itu memang tempat main bareng dengan Uje gitu. Jihan Paira, iya betul. Oke, termasuk Cornelia Agatha di sana juga? Cornelia Agatha dedengkot dengan Gugun dengan Talents Production di sana. Iya. Oke. Nah ini yang menarik, bener nggak nih, saya dapat kabar juga katanya Uje itu datang ke rumahnya Cornelia Agatha setiap tahun pada saat Natal. Pernah dengar nggak? Pernah dengar Gugun yang bilang. Gugun bilang? Iya. Bilang apa Gugun? Kan lagi sakit kan Mas Gugunnya gitu. Gun, jalan yuk besok libur tanggal 25. Nongkrong kayak kemana gitu apa tuh. Yuk, tapi anak-anak nggak komplit nih. Nggak komplit gimana maksudnya? Iwel lagi pulang, Iwel gitu. Si Uje kayaknya lagi ke Lia deh. Dibilang kan Cornelia dipanggil si Lia gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi kapan? Ya udah besoknya tanggal 26. Jadi kan Lia kan ngerayain ya. Misalnya Natal kalau jadi ya itu teman-teman lama seperti itu dengarnya seperti itu. Dengarnya seperti itu. Oke, karena memang dari ini informasi dari orangnya sendiri ya. Bahwa Uje itu setiap tahun selalu datang pada saat Natal. Kalau setiap tahunnya saya nggak tahu, tapi mendengar pernah ya. Tapi kalau apakah rutin tiap tahun saya nggak lose kontak. Ya. Oke. Ini kan ya, Uje-nya sudah meninggal gitu ya. Mungkin pelajaran apa sih yang bisa didapat dan yang diberikan ke masyarakat oleh seorang Uje itu, Sandi? Ya apa ya? Cara almarhum itu memilih hidup itu nggak gampang kan? Memilih untuk menjadi panutan, menjadi teladan, itu saya kira nggak gampang. Memilih jalan hidupnya. Jalan untuk menjadi orang yang menjadi panutan. Jadi kan sedikit agak belok ini kan orang pasti ngeliatin. Mulai, wah katanya harus begini, katanya. Dengan pilihan itu saya agak salut, sangat salut. Sama yang namanya Jeffrey. Oke. Salut banget. Kalau Riko sendiri, apa yang diberikan oleh seorang Uje pada masyarakat sebenarnya? Saya, kalau ke masyarakat, saya tangkap seperti ini. Uje, tadi sempat dibilang Mas Andi, kita sempat ngomong bahwa tidak sibuk-sibuk melakukan pencitraan, membentuk image supaya dibilang ini loh gue orang yang sempurna. Bahkan tanpa kita duga beberapa kali acara TV ketika masih ada Uje itu asik aja dia membongkar masa lalunya tanpa tedeng aling-aling. Saya pikir di zaman sekarang yang orang sibuk-sibuk pencitraan, dalam tanda petik mungkin ada munafik, Uje yo ini buat motivasi orang kok. Dia pernah bilang bahwa bukan berarti gue bangga dengan masa lalu. Setiap orang pasti ada plus minus. Tapi bagaimana? Ayo. Sisi gelapnya lah. Iya, sisi gelap. Gue aja bisa. Jadi gue bilang, ini orang asik banget. Enggak, J, itu umpetin aja. Lu kan udah ustad. Slow aja, ngalir aja kalau gue. Jadi, satu, nggak sibuk-sibuk pencitraan.
pembentukan image yang orang tuh sekarang penting banget. Yang kedua, yang saya paling ingat, dia selalu nasihatin saya. Saya pernah ada satu musibah 2008, ada cobaan gitu. Dia bilang gini, udah sini kok. Dia datang ke rumah Gugun, dia peluk saya. 2008 waktu itu, saya baru pulang umroh 2 hari ketika itu. Dia bilang gini, ada ujiannya, sabar. Lu suka main bola kan? Iya J, emang kenapa kata gitu? Gini, lu main bola 2 kali 45 menit. Lu selama main itu, ini inget banget. Selama 2 kali 45 menit lu main gak jahat aja. Belum tentu lu gak dijahatin juga sama lawan. Artinya, dalam hidup ini kata Uje, lu baik-baik aja nih hidup. Belum tentu lingkungan lu tuh baik, lu mendapat perlakuan yang sama. Ada aja yang fitnah, iri, sirik, dengki gitu. Apalagi lu berbuat jahat. Tapi tetaplah berbuat baik. Kan ada wasit, kan ada Allah. Jangan berhenti berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Makanya lu gak nyengkat, lu gak tackling aja. Belum tentu lu gak di-tackling juga melawan. Tapi artinya Uje mengajarkan jangan dendam. Kemudian lu lempeng aja belum tentu dapat balasan lempeng. Lu sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi kagak. Tapi di situ ada wasit, ada penonton. Ada wasit, ada yang di atas. Betul. Saya bilang Uje, oke J, oke. Dan akhirnya wasit bisa melihat, penonton bisa menilai gitu ya. Betul. Apa yang Anda lakukan. Yang parahnya komentator. Oh itu ya, ada komentator ya. Komentator yang tadi. Udah bener, masih salah kan gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin ada yang disampaikan kepada keluarga dari almarhum? Ya, saya terus terang belum kenal sama istrinya Uje, tapi lewat media ini semoga kuat-kuatlah. Dan saya yakin bahwa kalau saya selalu lihat di televisi istrinya Uje ini memang sudah memberi kepribadian yang sangat kuat. Ajaran Uje itu sudah masuk ke dalam hati sanubari daripada istrinya Uje. Turut berduka cita dan hidup maju terus bersama Tuhan. Oke. Riko? Saya cuman salut sama Pipik, Umi Tatu, Ustadz Azwan, dan keluarga besar. Ketika kemarin siang saya datang ke sana, saya juga izin, saya bilang sama Umi Pipik, sama Pipik, untuk datang ke acara ini. Pik, gue izin, gue dihubungin ada sama tim hitam putih. Iya nggak apa-apa. Oke, katanya si Pipik kemarin. Jadi salut buat Pipik, terus maju Pik. Sudah kita sampaikan apa yang baik, dan juga buat Abizar. Kemarin banyak cerita, putra kedua setelah pulang sekolah di lantai 2 di kamarnya, bahwa ingin terus berjuang. Terus kami di sini juga, kalau mungkin kita di posisi Pipik, belum tentu sehebat Pipik. Belum tentu sehebat keluarga ini yang solid, kompak. Dan mudah-mudahan almarhum diterima di surga, di tempat terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, ini adalah 40 hari mengenang kepergian dari Uje. Ada 2 macam kematian di dunia itu. Ada yang pertama adalah kematian yang dicari oleh diri sendiri dengan berbuat hal-hal yang sebenarnya merugikan diri sendiri. Contohnya seperti ngobat, ya, mabuk-mabukan dan sebagainya, terus OD dan sebagainya. Dan itu mungkin kalau kita bicara tentang mabuk, obat dan sebagainya, Uje pernah cerita di sini bahwa dia pernah melalui semua hal tersebut. Semua hal tersebut pernah dia lalui. Jadi dia mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan mencoba untuk memperbaiki hidupnya. Kematian kedua adalah kematian yang Anda tidak pernah tahu kapan, di mana, dan mengapa. Kematian yang memang benar-benar bukan atas kesalahan diri sendiri, tapi kematian benar-benar dipanggil lah, seperti itu. Jadi saya rasa ketika Uje meninggal kemarin, beliau sudah tenang ya, sudah bersih ya, dan sudah ya mungkin sekarang ada di sisi Yang Maha Kuasa dengan baik. Tapi kalau boleh nambah satu, Mas Dedi, kadang-kadang suka ingat Mas Den, bahwa di balik sukses seorang pria, jangan lupakan biasanya ada lingkup wanita-wanita hebat sekitarnya. Ada Umi Tatu, Ibunda Uje, ada Umi Pipik, istri Uje, bahwa ini pasti tidak lepas dari suksesnya seorang pria. Betul. Dan istri-istri kita juga. Iya, amin. Dan yang pasti mereka pasti kuat lah ya. Kuat bahwa Uje memang sudah tidak ada, tapi siapa yang tidak kenal Uje, siapa yang tidak belajar dari Uje. Kematian memang mengakhiri hidup dari seseorang. Tapi ingat bahwa kematian tidak pernah mengakhiri arti hidup orang itu. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.